Operasi justisi untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan juga digelar petugas gabungan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sasarannya adalah warga khususnya yang berasal dari luar wilayah Bogor yang hendak menuju kawasan Puncak. Para pelanggar diberi sanksi sosial atau membayar denda Rp100.000. Pelanggaran protokol kesehatan juga masih terjadi di kawasan Blok B, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Warga yang tidak memakai masker dengan sempurna dirazia petugas gabungan dan diberi sanksi sosial. Selama operasi justisi digelar 2 jam, 7 pelanggar yang terjaring operasi justisi. Di Semarang, Jawa Tengah, operasi justisi penegakan protokol kesehatan digelar di permukiman warga di Tembalang. Di sekitar bundaran perumahan Tulus Harapan, para pelanggar terjaring karena tidak bermasker saat beraktivitas di luar rumah. Sanksi yang diberikan adalah menyapu di sekitar lokasi razia. Operasi justisi seperti ini digelar rutin 3 kali dalam sehari sebagai upaya memutus penularan virus corona. Perkembangan operasi justisi yang dilakukan di ibu kota dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Diana Valencia dari kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara. Diana, selamat sore. Gambarkan razia masker dan protokol kesehatan di sana. Ya Riko, selamat sore. Ada beberapa pertimbangan sebenarnya lokasi operasi justisi ditempatkan terutama dari sektor transportasi di 8 lokasi termasuk salah satunya di Danau Sunter. Kalau di Danau Sunter, Jakarta Utara ini ditempatkan jadi lokasi operasi justisi karena memang terlihat dari masa PSBB transisi jadi salah satu tempat yang memicu ataupun berpotensi menimbulkan kerumunan ataupun keramaian. Di masa PSBB transisi, Danau Sunter dibuka, tapi sebenarnya hanya untuk mereka yang berolahraga saja. Tapi kalau dilihat memang cukup banyak mereka yang memanfaatkan Danau Sunter ini jadi tempat duduk-duduk untuk menikmati waktu sore, tapi tidak patuh protokol kesehatan. Kalau Anda bisa lihat juga di layar kaca di belakang saya ini, Danau Sunter lokasinya saat ini cukup sepi karena ada garis kuning yang melingkari di sekitarnya yang artinya warga tidak boleh beraktivitas di sini. Baik itu untuk berolahraga ataupun untuk berekreasi, semisal untuk duduk-duduk menuju waktu sore begitu. Nah, bagaimana jumlah pelanggarannya? Apakah ada tren penurunan? Oleh karenanya sudah bersama saya Widayat selaku Kasatpol PP Kelurahan Sunter Agung. Selamat sore Pak Widayat. Pak, ini kita wawancara sambil tetap menjaga jarak aman. Bagaimana Pak tren jumlah pelanggaran dari hari ke hari di Danau Sunter? Apakah ada tanda-tanda penurunan? Jadi untuk pelanggar PSBB di wilayah atau kawasan Danau Sunter Selatan, jadi di sini pelanggaran untuk pelanggar masker sendiri khususnya itu sudah banyak penurunan. Karena apa? Setiap hari kita lakukan kegiatan tertib masker di kawasan Danau Sunter Selatan ini, yang tadinya kita bisa menghasilkan berpuluh-puluh pelanggar. Untuk hari ini kita giat dari jam 14.30 sampai sore ini kita cuma mendapatkan 16 pelanggar untuk yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau tidak menggunakan masker. Pak, salah satu yang menjadi tujuan operasi justisi di sini adalah selain masker tentunya membubarkan kerumunan. Nah, bagaimana Pak upaya petugas di sini untuk bisa membubarkan kerumunan? Karena tadi saya lihat hilir mudik berganti Pak, meskipun ada yang datang kemudian petugas mengusir tapi ada yang kembali lagi. Ini upayanya seperti apa Pak untuk mengefektifkan dari operasi justisi ini? Jadi kita petugas Satpol PP gabungan di sini termasuk ada Disub, ada dari kepolisian, ada TNI. Selain kita menerapkan operasi masker, kita juga menjaga kawasan Danau Sunter khususnya di masa PSBB ketat ini. Jadi untuk Danau Sunter itu dilarang untuk umum untuk sementara ini. Jadi untuk aktivitas kerumunan, untuk warga yang berolahraga atau yang lain tetap kita lakukan penyisiran, penghalauan, penghimbauan. Jadi yang bersepeda pun kita halau untuk segera meninggalkan danau, dilanjutkan bersepedanya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Widayat, evaluasi dan informasinya. Selamat beraktivitas kembali Pak. Ya, Riko dan juga saudara, yang patut kita cermati adalah apakah tren penurunan pelanggaran ini juga selaras
dengan adanya penurunan kurva pandemi di Jakarta. Kita tahu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan ada tren penurunan COVID-19 dari 49% menjadi 12%. Tapi ketika saya cermati lagi, dari tanggal 3 sampai 13% jumlah penambahan kasus per harinya itu 12.201 kasus. Yakni itu di masa PSBB transisi begitu ya. Tapi kalau di masa PSBB jilid kedua ini dari tanggal 14 September sampai 24 September justru total penambahan kasusnya malah lebih tinggi, yakni di angka 12.774. Sehingga kita pun harus menilik dan juga mencermati apakah sekiranya PSBB jilid kedua ini bisa efektif atau tidak. Kembali ke Anda, Riko. Jurnalis Kompas TV Diana Valencia bercerita soal razia protokol kesehatan di Danau Sunter, Jakarta.